Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Puji Tuhan, tanggal 3 Mei kita masih berada di dalam karantina karena efek dari pandemi COVID-19. Dan hari ini saya berada di gedung gereja Immanuel. Ini adalah gedung gereja di Jakarta, gedung yang paling tua umurnya. Ini tempat yang menjadi favorit saya. Di sini saya ingin membagikan apa yang saya dapat selama masa karantina sepanjang efek dari COVID-19. Sejak tanggal 24 Maret, kami semua yang bekerja di kantor diminta untuk bekerja dari rumah, working from home. Dan saat itu kami harus taat. Kemudian Jakarta memberikan peraturan bagi semua masyarakatnya terutama untuk di Jakarta dan seluruh Indonesia untuk tetap ada di rumah, beribadah di rumah, bekerja dari rumah. PSBB itu perlu sekali dilaksanakan. Apa yang saya buat? Hari-hari pertama saya sangat menikmati dan saya ingin mencari tahu bagaimana dan kenapa, karena ini adalah sesuatu yang baru untuk kita semua, untuk seluruh dunia terutama. Minggu-minggu pertama, minggu-minggu kedua saya coba menikmati apa yang bisa saya lakukan sepanjang saya berada di rumah. Kemudian saya berdoa dan saya mencari Tuhan. Tentunya saya melakukan semua aktivitas saya dari rumah dan saya pun berserah. I'm surrender. Saya berserah kepada Tuhan dan saya minta Tuhan untuk terus mengawali hidup saya, dan saya akhirnya menggali firman, membaca firman dan berdoa. Dan di saat-saat itu banyak yang Tuhan bicara, banyak yang dimana hati saya merasa bahwa hal-hal yang kosong yang ada di dalam hati saya itu harus diisi oleh Tuhan. Hari-hari kita yang hanya ada di rumah saja, mungkin kesibukannya hanya di rumah, tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya secara normal. Biar kita diisi oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang kita baca dan perenungan yang dalam. Saya merenungkan pada suatu ketika ibadah online pagi hari di rumah saya sendiri. Tiba-tiba saya perjamuan kudus dan saya baca firman Tuhan mengatakan tiba-tiba saya mendapatkan rema tentang Pengkhotbah 3. Dan saya langsung ambil Alkitab, saya buka. Di situ saya baca tentang segala sesuatu ada waktunya. Hari ini saya melihat siapakah sih penulis daripada kitab Pengkhotbah itu. Penulis kitab Pengkhotbah adalah Salomo. Dia adalah seorang raja. Kita semua tahu siapa Salomo. Salomo adalah raja yang sangat bijaksana. Dan ketika dia menulis segala sesuatu ada waktunya, itu berarti ada maksud daripada penulis di firman Tuhan itu, di Alkitab itu, untuk mengingatkan kembali kepada kita. Waktu Yesus menciptakan dunia ini, dia menciptakan itu dengan waktu. Hari pertama dia menciptakan apa? Hari kedua, hari ketiga dan seterusnya, dan hari terakhir dia menciptakan kita manusia yang dikatakan bahwa kita adalah makhluk yang sama, sepadan dengan dia. Hari ini ketika saya merenungkan kembali apa yang saya dapat sepanjang saya berada di rumah, beraktivitas dari rumah, saya banyak menulis beberapa hal yang saya dapat. Suatu ketika kebetulan saya di rumah sendiri dan saya tidak bisa berbicara. Biasanya saya di kantor saya berbicara, satu hari pasti kita semua pasti berbicara, entah di telepon, entah video call, entah dengan orang, pasti kita berbicara. Hari itu benar-benar saya nggak bisa berbicara karena dengan siapa saya harus berbicara.
Dan ketika saya bangun pagi, saya berkata kepada diri sendiri, wah saya bisa stres nih dengan hal seperti ini. Dan hari itu tiba-tiba dalam hati timbul, oh ya, inilah saatnya saya untuk bisa berbicara dengan Tuhan. Saya mau masak pun saya ngajak Tuhan untuk saya ngomong, hari ini saya mau masak, resepnya apa. Dan tiba-tiba diingatkan harus masak apa, resepnya seperti apa. Karena saya bertanya dalam hati saya dan timbul dalam pikiran saya, harus apa yang saya buat. Dan itu yang Tuhan ajarkan untuk kita ke depannya, selalu kita bertanya kepada Dia di dalam hari-hari kita. Dan saya dapat juga bahwa hari-hari ini Tuhan ingin beracara dengan pribadi per pribadi. Dia tidak berbicara terhadap sekelompok orang, dia tidak berbicara kepada 2 atau 3 orang, tapi dia berbicara kepada pribadi per pribadi. Untuk itu biar saat ini kita mau sungguh-sungguh menyerahkan hati kita, pikiran kita, kehendak kita semua kepada Tuhan, biar sungguh Tuhan mau take over, dia mau mengambil alih dan dia mau menyatakan kehendaknya apa yang harus kita buat. Kedepannya akan banyak sekali perubahan, banyak sekali peralihan. Dan satu hal saya hanya percaya bahwa apa yang saya lakukan, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Oke? Saya akan sharing lagi dengan beberapa hal yang saya dapat ketika saya stay at home, work from home, dan apa yang merupakan aktivitas saya sehari-hari dengan Tuhan. Demikian hari ini sharing dari saya dari Gereja Immanuel Jakarta, sambil makan pisang goreng dan duduk di pelataran gereja. Saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Amin.